Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual pembelajaran berdiferensiasi topik 1. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Bestari Atmadiwati, yang kedua Dewi Rina Trisnaningsih, yang ketiga Dian Muji Lestari, yang keempat Farhalia Gauri Sankar, dan yang kelima Vira Ditya Yulianti. Simak video berikut ya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pengajaran yang dilakukan guru tersebut sudah termasuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, dikarenakan guru sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didiknya berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemetaan tersebut, guru mengelompokkan peserta didik ke dalam 3 kelompok, yaitu murid yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang, sedang berkembang, dan sudah mahir. Dapat 3 kelompok belajar peserta didik. Yang pertama yaitu kelompok baru mau berkembang. Di dalam kelompok ini memerlukan perhatian yang lebih banyak dari guru, dan murid tersebut harus dipastikan paham terhadap materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, kelompok sedang berkembang. Dalam kelompok ini difasilitasi tetapi tidak terlalu detail, seperti kelompok 1. Kemudian yang ketiga, kelompok sudah mahir. Guru hanya sekedar mengonfirmasi jawaban peserta didik dan terus memotivasi mereka. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan belajar berdasarkan pengetahuan akademik menurut kelompok kami telah sesuai, karena pengelompokan tersebut dapat dinamakan pula dengan ability grouping. Menurut Jones dan Routledge 2003 mengatakan bahwa pelaksanaan ability grouping ini menempatkan siswa pada suatu anggapan bahwa anak pandai seharusnya bergabung dengan anak pandai, begitupun sebaliknya. Tetapi, pada pelaksanaan ability grouping ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari diterapkannya ability grouping yang pertama yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa dengan adanya pengelompokan siswa berdasarkan akademik. Maka siswa dengan mudah dapat memahami informasi yang disampaikan oleh guru dan mereka tidak enggan untuk menyampaikan kendala dan pengetahuan apa yang telah mereka dapat. Yang kedua yaitu memudahkan guru untuk mengendalikan proses pembelajaran dan memudahkan guru untuk memberikan penguatan pada siswa yang berprestasi tinggi ataupun berprestasi rendah. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan pada murid, dan yang terakhir yaitu siswa atau murid yang berprestasi rendah merasa lebih nyaman bersama teman-teman yang memiliki kemampuan yang setara. Begitupun yang berprestasi tinggi akan saling mendukung kepada teman yang lainnya. Kemudian kekurangan dari dilakukannya ability grouping yang pertama yaitu menimbulkan jarak antar siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Yang kedua yaitu stigma negatif akan muncul terhadap siswa berkemampuan rendah, yaitu tidak bisa menyampaikan pendapat yang mereka utarakan kepada siswa yang berkemampuan tinggi. Dan yang terakhir yaitu siswa yang berada pada kelas yang kemampuan tinggi, mereka akan merasa diabaikan oleh guru karena guru memang menganggap bahwa mereka sudah cukup cerdas dan alhasil si guru akan lebih dominan kepada kelompok siswa yang berkemampuan lebih rendah. Poin yang ketiga adalah latar belakang pengelompokan peserta didik. Dalam hal ini, guru memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya dengan memberikan 3 soal. Dari 3 soal tersebut, kemudian ditemukan bahwa dalam kelas tersebut terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan baru mau berkembang, kemudian terdapat pula peserta didik yang sedang berkembang, dan terdapat pula kelompok yang sudah mahir. Sehingga dalam proses pembelajarannya, guru melakukan tindakan yang berbeda terhadap 3 kelompok tersebut. Adapun kelompok yang baru mau berkembang diberikan pemahaman yang lebih banyak, diterangkan dan dijelaskan secara lebih detail oleh guru. Kemudian kelompok yang sudah berkembang difasilitasi namun tidak secara detail, kemudian dilanjutkan dengan siswa melakukan pekerjaan secara mandiri,
Dan kelompok yang ketiga hanya diberikan konsultasi apabila siswa tersebut sedang mengalami kesulitan. Adapun kegiatan pengelompokan yang dilakukan oleh guru tersebut dapat dijelaskan bahwa guru tersebut melaksanakan jenis kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten. Yang pertama adalah diferensiasi proses, yakni mengacu bagaimana siswa akan memahami, memaknai tentang informasi dan materi yang akan dipelajari. Di mana dalam hal ini, guru telah memetakan murid yang membutuhkan bantuan, kemudian murid yang sudah mahir, selain itu juga murid yang dalam tahap sedang berkembang. Sehingga dalam hal itu, guru memberikan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat capaian dari materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi konten. Dalam hal ini, LKPD yang disajikan kemudian dikembangkan sesuai dengan tingkat capaian dari peserta didik. Pembahasan selanjutnya mengenai cara guru memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik. Dalam video tersebut dapat diketahui bahwa guru membagi menjadi 3 kelompok belajar. Yang pertama, kelompok baru mau berkembang, di mana peserta didiknya memerlukan perhatian yang banyak dan dibimbing secara perlahan menggunakan teknik scaffolding, sehingga diberikan materi dengan tingkat yang rendah juga soal-soal dengan tingkat yang rendah. Yang kedua, kelompok sedang berkembang, di mana guru memfasilitasi peserta didik tetapi tidak terlalu detail. Oleh karena itu, guru memberikan soal dengan tingkat sedang dan materi dengan tingkat sedang. Yang ketiga, kelompok sudah mahir, di mana guru hanya mengkonfirmasi dan terus memotivasi, sehingga materi yang diberikan yaitu dengan tingkat yang paling tinggi dan soal-soal dengan tingkat yang tinggi juga. Dalam pembahasan pembelajaran berdiferensiasi, pada dasarnya setiap anak memiliki minat, bakat, kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, tingkat sosial, kemudian latar belakang budaya di mana mereka dibesarkan juga berbeda-beda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Sehingga dalam hal ini, setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Adapun guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik agar peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran serta lebih berminat terhadap materi yang disajikan oleh guru karena sesuai dengan gaya belajarnya maupun sesuai dengan kondisi yang sedang dialaminya. Adapun dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi menurut Atik Siti Mariam tahun 2021 didefinisikan sebagai pembelajaran yang memfasilitasi semua perbedaan yang terdapat pada siswa secara terbuka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dicapai oleh siswa. Adapun tujuan dari pembelajaran diferensiasi yaitu untuk menciptakan kelas yang memiliki keragaman. Adapun keragaman itu terdiri dari gaya belajar, kemudian dapat pula terdiri dari tingkat sosial, budaya, gender, dan lain sebagainya. Dengan harapan adanya keragaman tersebut dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat memproses konten, ide, dan meningkatkan hasil pembelajaran mereka ketika belajar di dalam kelas. Berikut saya akan menyebutkan beberapa contoh bentuk keragaman anak di kelas. Yang pertama adalah keragaman budaya, baik dalam hal suku, kemudian tempat tinggal, kebiasaan yang diperoleh saat di rumah. Kemudian ada keragaman fisik dan gender. Mungkin dalam suatu kelas tersebut terdapat siswa yang inklusif, kemudian sebagian besar didominasi oleh peserta didik perempuan ataupun laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah keragaman gaya belajar. Gaya belajar ini dapat dikategorikan sebagai gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian yang keempat yaitu keragaman sesuai dengan tingkat capaian pembelajaran, di mana terdapat siswa yang masih memiliki
tingkat capaian pembelajaran yang masih rendah, kemudian ada pula peserta didik yang memiliki tingkat capaian yang masih sedang, dalam tingkat sedang, dan ada pula peserta didik yang memiliki keragaman dalam tingkat yang mahir. Sehingga dalam hal ini, guru harus menyesuaikan konten pembelajaran serta proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dicapai oleh peserta didik. Kemudian terdapat pula keragaman tingkat sosial dan keragaman minat serta keterampilan. Contoh keberagaman anak di kelas. Pada saat pembelajaran IPA materi ekosistem, siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Salah satu kelompok yang terdiri dari nama siswa Ana, Ani, Ina, Banu, dan Beni mengunjungi taman di lingkungan kelasnya. Terlihat semua anak dalam kelompok sangat antusias mengamati area yang telah ditandainya. Ana dan Banu lebih cepat dalam menghitung organisme di area yang ditandai tersebut, menghitung kepadatan populasi, dan menulis data pada LKPD. Saat presentasi, Ani dan Ina terlihat lugas dalam menyampaikan hasil diskusinya, sehingga informasi yang diperolehnya dapat diterima teman sekelasnya dengan baik. Sedangkan Banu pandai dalam hal memvisualisasikan organisme yang ditemukan dengan menggambarkan di LKPD. Teori pendukung. Dari cerita di atas dapat dianalisis menurut teori multiple intelligences yang dikembangkan oleh Howard Gardner, yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Dari teori tersebut, kemampuan siswa dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, Ana, Ani, Ina, Banu, dan Beni memiliki kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam, misalnya saja suka dengan bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam. Dari narasi tentang pembelajaran di kelas tadi, Ana, Ina, Ani, Banu, dan Beni sangat antusias saat melakukan pengamatan ekosistem taman. Yang kedua, Ana dan Banu memiliki kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Dari narasi di atas, Ana dan Banu lebih mahir dalam menghitung jumlah organisme yang ditemukan, sekaligus menghitung kepadatan populasi secara cepat dan akurat dibanding teman lainnya. Ani dan Ina memiliki kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan berbahasa misalnya melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Dari narasi di atas, Ani dan Ina sangat lugas dalam menyampaikan hasil pengamatan kepada rekan kelasnya. Dan yang keempat, Banu memiliki kecerdasan spasial visual, yaitu kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu ini memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Dari narasi di atas, Banu mahir dalam memvisualisasikan berupa gambar organisme yang ditemukan saat pengamatan. Demikian presentasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok 2 Prodi IPA Offering Day PBG Brajabatan 2022. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima